Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dari kelas PTE 02 dengan NIM 220204502028. Ingin membacakan laporan perkembangan PJBL. Baik, kita masuk ke materi, yaitu pembagian kelompok kerjanya. Kelompok 5 yaitu Abdul Malik, yaitu saya sendiri. Yang kedua Andi Syahrul, Ramadan Rashid, Andi Suar Fajar, Aksatullah, Yusrianto. Judul proyeknya itu adalah metode Lukas. F1, Sintaks 1. Start with the essential question. Nomor 1. Gambaran umum perkembangan teknologi. 2. Apa pentingnya kreativitas sarjana teknologi elektro dalam menghadapi perkembangan teknologi. Yang ketiga, apa saja faktor yang dapat memperhambat kreativitas. Proyek yang dipilih kreativitas bagi sarjana teknologi elektro. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrul Ramadan Rashid. Di sini saya akan membacakan laporan perkembangan PJBL. Yang kedua ialah Sintak 2 atau Design a Plan for the Project. Dokumen rancangannya terdiri dari pendahuluan, analisa masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, gambaran umum perkembangan teknologi, hubungan teknologi dan ilmu pengetahuan, pentingnya kreativitas dalam menghadapi perkembangan teknologi, faktor yang menghambat kreativitas, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Untuk laporan perkembangan selanjutnya ialah Sintak 3, yaitu create a schedule. Yang pertama kegiatan yang pertama menyusun proposal bab 1 latar belakang Sintak 1 yang diselesaikan pada hari ke-7, menyusun proposal bab 2. Kajian pustakanya terdiri dari gambaran umum perkembangan teknologi, hubungan teknologi dan ilmu pengetahuan, pentingnya kreativitas dalam perkembangan teknologi, faktor yang menghambat kreativitas yang diselesaikan pada hari ke-7. Yang terakhir menyusun jadwal kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perkembangan teknologi. Teknologi sebagai keperluan serta sarana yang berbentuk aneka macam barang yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Dalam arti lain, teknologi adalah berbagai macam barang yang sengaja dibuat untuk mempermudah serta membuat manusia merasa nyaman dalam menjalankan kehidupannya. Teknologi juga merupakan aplikasi dari sains yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien dalam waktu. Jadi, secara umum pengertian teknologi dapat didefinisikan sebagai satu intensitas sebuah benda atau bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui proses perbuatan, pemikiran, atau mencapai suatu nilai. Dalam hal ini, teknologi mengacu pada alat dan juga mesin yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di dunia, mulai dari teknologi dengan bentuk alat sederhana hingga berbagai macam peralatan yang rumit. Di masa sekarang, kita semua pasti tahu bahwa kemajuan teknologi sangat pesat. Kemajuan ini tentunya membawa banyak perubahan terhadap kebudayaan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi ini memang harus terjadi di negara Indonesia ini, agar negara Indonesia tidak kalah saing dengan negara lain. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini memang membawa banyak pengaruh positif untuk manusia di dunia, terutama di Indonesia. Beberapa pengaruh positif perkembangan teknologi informasi diantaranya, yaitu pertukaran informasi berlangsung sangat cepat, memudahkan pekerjaan manusia, pekerjaan seorang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka dengan guru karena dengan kemajuan TIK, khususnya internet, kita bisa melakukan V-class dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan teknologi menurut Franklin 1989 mengatakan pendapatnya mengenai teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berbeda di sekitar ini. Pengertian ini merujuk pada penggunaan teknologi yang merupakan seluruh benda yang dibuat oleh manusia, di mana setiap orang bisa saja membuat dan juga mengembangkannya apabila mempelajarinya dengan baik dan dapat menerapkannya secara praktis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pentingnya kreativitas dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang dituju dalam era globalisasi. Kreativitas proses berpikir yang memiliki ciri kelancaran, frekuensi, keleluasan, keaslian atau originalitas, dan merinci atau elaborasi. Kelancaran adalah kemampuan mengeluarkan ide atau gagasan yang benar sebanyak mungkin secara jelas. Keleluasan adalah kemampuan siswa mengeluarkan banyak ide yang beragam dan tidak monoton. Originalitas adalah kemampuan siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan yang unik. Elaborasi adalah kemampuan siswa menjelaskan faktor yang akan mempengaruhi dan menambah detail dari ide sehingga lebih bernilai. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, kreativitas sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai tuntutan. Kreativitas sangat diperlukan dalam hidup ini dengan beberapa alasan. Antara lain, pertama, kreativitas memberikan peluang bagi individu mengaplikasikan dirinya. Kedua, kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup. Dan keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dari segi konteksnya, kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keleluasan, keaslian, dan perincian. Sedangkan dari segi efektif, kreativitas ditandai dengan motivasi yang kuat, rasa ingin tahu, tertarik dengan tugas majemuk, berani menghadapi risiko, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, memiliki rasa humor, selalu ingin mencari pengalaman baru, menghargai diri sendiri dan orang lain. Karya-karya kreativitas ditandai dengan originalitas, memiliki nilai, dapat ditransformasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kreativitas merupakan perpaduan antara kecerdikan dan ketulusan. Di satu sisi, kreativitas adalah hasil kecerdikan seseorang menggunakan pikirannya, sedangkan di sisi lain, gagasan dari kreativitas adalah gagasan yang tulus untuk berbuat perbaikan dan terobosan untuk membuat kemajuan dalam segala hal. Tujuan dari kreativitas adalah untuk menemukan solusi yang bisa mempermudah dan mempercepat cara menangani satu hal. Faktor yang menghambat kreativitas. Setiap orang memiliki kreativitas, namun kadang orang yang tidak bisa mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin disebabkan karena adanya hambatan dalam pengembangan kreativitas. 1. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan kreativitas seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang bersumber dari dalam diri sendiri, diantaranya takut untuk mengambil risiko. 2. Takut untuk dikritik. 3. Kurangnya usaha berkreasi. 4. Kekacauan dalam berpikir. 5. Tidak percaya diri. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri, yaitu lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Di antaranya: 1. Sikap orang tua yang otoriter, tidak mendorong anak dalam bidang-bidang yang diminati. 2. Cara guru mengajar yang otoriter. 3. Masyarakat yang tidak mendukung seseorang untuk berkreasi. Dan tidak adanya sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan kreativitas.